Apakah boleh setelah berwudu melakukan makan dan minum? Kemudian makan apa? Berat ataukah ringan yang sekiranya bisa terkait dengan kondisi wudunya? Ini mungkin maksudnya apakah membatalkan wudu atau tidak? Mohon solusinya apakah ada dalam Al-Quran. Baik, kita bisa ambil teori tentang wudu pertama. Ada di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian terkait dengan makanannya yang berpengaruh kepada wudu atau tidak, ditemukan di hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 828. Nanti kita coba uraikan keterkaitan di antara keduanya. Teman-teman sekalian, mari kita ambil hukum umum dulu dalam wudu. Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Idza qumtum ilas shalah, jika Anda ingin menyempurnakan salat. Mohon garis bawahi dulu kalimat ini. Kata-kata salat di dalam Al-Qur'an, bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu seringkali diawali dengan derivasi kata iqamah. Baik yang bentuknya past tense, present, continuous ataupun future. Ya, baik yang sifatnya fi'il madhi, mudhari ataupun amr. Ya, aqimus shalah, yuqimunas shalah, wa aqimus shalah. Yuqimus shalah, iqamatis shalah. Nah, kata aqama yuqimu ini secara bahasa berarti sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna. Ingat itu ya, sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna. Jadi kalimat salat ketika diperintahkan oleh Allah yang bermakna ibadah itu seringkali diawali kalimat penegas yang mengingatkan kita untuk menunaikannya secara sempurna. Anda garis bawahi betul dalam kaidah ilmu tafsir, bahkan juga dalam hadis atau bahkan secara teori bahasa yang dasar, setiap ada pesan yang ditegaskan kesempurnaannya, itu yang pertama menunjukkan bahwa pesan itu mengandung makna yang sangat penting. Ada rahasia besar di dalamnya yang harus kita raih, sehingga seakan-akan jangan sampai rahasia itu tidak diraih. Dan penekanan itu kemudian diletakkan pada kata kesempurnaannya. Kalau faidahnya, manfaatnya dari masalah yang ditampilkan atau informasi yang disampaikan tidak begitu penting, tentu kata sempurna ini tidak akan pernah dilekatkan pada kalimatnya. Standar aja. Ayo pergi ke sana. Tidak terlampau kemudian ditekankan kalimatnya. Pergi saja. Mungkin ada sesuatu yang berguna atau yang tidak. Tapi ketika ditekankan pada Anda, ingat ya, ini bekalnya sampai sana jam sekian, kemudian jangan mampir-mampir seperti ini gambarannya. Tunaikan dengan tepat ya. Berarti ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Baik, karena itu kemudian saya pernah sampaikan dalam kajian yang berbeda bahwa sholat itu selalu diawali dengan penekanan sempurna, karena menghadirkan 5 keutamaan di dalamnya yang dimintakan langsung oleh Al-Quran dan ditegaskan oleh Nabi. Setiap orang yang sholat mesti dapat meraihnya. 1, secara cepat, orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah akan berdampak pada kebaikan perilakunya. Ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Yang kedua, orang yang sholatnya benar akan menghadirkan ketenangan dalam jiwanya dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14, ditafsir di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Yang ketiga, orang yang sholatnya benar itu cenderung akan dimudahkan oleh Allah semua urusan hidupnya, termasuk persoalan rizkinya. Ada di Quran surah ke-65 ayat ke-2 sampai dengan ayat ke-4, ditafsir di Al-Baqarah di ayat ke-2 sampai ayat yang ketiga. Yang keempat, orang yang sholatnya benar, maka doanya akan cepat dikabulkan saat dimohonkan kepada Allah tanpa ditunda. Jadi begitu dia selesai berdoa, saat itu dikabulkan doanya. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 38 sampai dengan 39. Ditafsir di Quran surah kedua ayat ke-45. Dijelaskan kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 649. Hadisnya qudsi. Dan yang terakhir, yang kelima, orang yang sholatnya benar itu dijamin langsung oleh Allah dalam Al-Quran akan diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Itu ada di Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat keduanya. Karena itulah kemudian Nabi menekankan betul, jika ada orang ingin menyempurnakan sholatnya dengan baik, maka perhatikan tahapan-tahapannya. Dalam Al-Quran disebutkan, 1, ternyata kesempurnaan sholat dimulai pertama kali bukan dalam takbir, tapi idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, sempurnakan dulu wudunya. Ingat, dimulai dari wudu.
Ya, mulai basuh wajah dengan sempurna. Bahkan tafsir ayat ini Anda bisa temukan nanti di Al-Bukhari nomor hadis 751, hadis Muslim nomor hadis 397, ya, dan ada juga di Al-Bukhari nomor hadis 757. Kalau nomornya berbeda, cari babnya, namanya babul musi fis shalah. Bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Ya, saya sering sampaikan tentang persoalan ini. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Khalad Az-Zuraiqi, fadakhala ila al-Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Nabi, fa shalla bi janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau selesai salatnya, sallama yaminan wa syamala, salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda silakan salat lagi karena Anda belum salat. Disebut belum salat. Fa'ada salatahu 3 marat, maka mengulang orang ini salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kembali kalimat serupa yang tadi. Shalli fa innaka lam tusalli. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik dibandingkan dengan yang telah saya tunaikan tadi. Alimni, tolong ajarkan saya. Tolong ajarkan saya. Maka disitulah kemudian Nabi mulai merespon. Perhatikan kalimatnya dan kaitannya dengan wudu. Kata Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah." Kalau Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, asbighul wudu, maka sempurnakan dulu wudunya. Sempurnakan wudu, dan diajarkan oleh Nabi dari awal sampai akhirnya. Famastaqbil qiblah, kemudian baru menghadap kiblat, baru bertakbir sampai dengan salamnya. Dari situ kita mendengar kalimat sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Al-Bukhari nomor hadis 651. Nah, jadi perlu digarisbawahi dulu, walaupun pertanyaannya terkait dengan hubungan wudu dengan makanan, tapi penting diketahui wudu itu mesti dijaga luar biasa, disempurnakan, karena tidak hanya terkait dengan kesucian, tapi akan berdampak pada benar tidaknya salat yang telah kita tunaikan. Jelas sampai sini dulu? Nah, kalau sudah baik wudunya, dijelaskan oleh Al-Quran. Awas, perhatikan ya. Ini tolong garis bawahi betul. Yang pokok dalam wudu itu ada 4. Satu wajah. Kalimatnya menggunakan kata ghasala. Faghsilu wujuhakum. Ghasala itu kalau dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang ditumpahkan pada tempatnya. Dibasuh. Jadi ambil airnya ditumpahkan di wajah. Jadi bukan ngambil air ditumpahkan baru diusap. Ya, jadi ambil airnya, tumpahkan di wajah, dari batas bagian atas kening sampai dengan ke dagu, dengan bagian belakang telinga. Taib. Kemudian setelah itu wa aydiyakum ilal marafiq. Perhatikan, ini mohon izin saya lebarkan sedikit karena sering ada kekeliruan dalam proses ini. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan sampai siku. Ingat, tangan, disebut tangan itu disebut iyad dalam bahasa Arab, itu dari ujung jemari ini, asabi', sampai ke ujung ke sini. Mendekat pada katif, dekat ke pundak. Ini tangan. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Batas. Misal, Anda bersedekap, An-Nasai nomor hadis 886. Bersedekap di sini posisinya, rusghi. Jadi begitu menutup seperti ini. Atau boleh lebih sedikit, al-sa'id begini. Tapi tidak sampai ke sini. Tapi dalam wudu, ilal marafiq, jamak dari mirfaq, sampai ke sini, siku. Ya. Ingat, tangan, jari, sampai siku. Jadi bukan siku ke bawah. Jadi bukan kerannya dibuka, sikunya dibeginikan. Jelas ya? Tapi diambil airnya, turunkan sampai ke siku ke sini. Nanti itu ada hikmahnya, ada penjelasannya. Kemudian setelah itu, wamsahu bi ru'usikum. Berubah kalimatnya dari ghasala menjadi masaha. Berbeda. Ghasala tumpahkan langsung di tempatnya, masaha tumpahkan dulu airnya baru diusapkan. Ya, masaha itu mengusap, bukan menumpahkan. Ya, yang diusapnya disebut masih. Nabi Isa punya gelar Al-Masih, Al-Masih, karena di antara mukjizatnya bisa mengusap sesuatu dengan izin Allah penyakit bisa sembuh. Jelas ya? Tayyib. Dan yang diusap itu apa? Bukan rambut, tapi ru'us. Jamak dari kata ra'sun, kepala. Di sini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diusap rambut, yang tidak punya rambut itu persoalan. Ya. Maka di sini diartikan dengan tidak ada penafsiran. Ya, jadi semua ulama enggak ada penafsiran. Yang dibasuh itu kepalanya sehingga meresap ke dalamnya. Jadi begitu Anda buka, kemudian Anda ingin basuh, maka kemudian buang airnya, usapkan. Ya, usapkan ke kepalanya. Menggunakan huruf ba di situ. Ba di sini, dalam bahasa Arab ba punya 14 makna.
Tapi di sini para ulama sepakat ya, 3 yang bisa diterapkan. 1, ba'al istighraq, yaitu mengusap dari depan sampai ke belakang. Jadi begitu Anda ingin berwudu misalnya, Anda kemudian mengusap, buka, tumpahkan airnya, diusap dari depan ke belakang. Jika dalam pelaksanaan itu tidak ada kesulitan berarti, tidak ada penyakit, tidak ada hambatan, untuk laki-laki khususnya, usap dari depan ke belakang. Jika kemudian ada persoalan, misal sakit sebagian dari anggota di kepalanya, sebagiannya, maka ba itu bisa berarti at-tab'id ma'at tahdid. Ya, sebagian dengan batas. Batasnya kata para ulama itu sampai di ubun-ubun di sini. Ya, jadi Anda bisa usapkan sepanjang kena ubun-ubunnya di sini, itu sudah sah dipandang mengusap. Dan yang terakhir, bagaimana jika di ubun-ubun pun ada persoalan? Maka ba di sini berfungsi sebagai at-tab'id min duni tahdid. Ya, mengusap tanpa ada batas, sepanjang disebut bagian dari kepala. Dan kenapa hikmahnya menggunakan huruf ba? Karena Masya Allah, Allah lebih mengerti situasi kita, karena tidak setiap orang bisa mengusap secara sempurna. Ada perempuan yang mungkin menggunakan hijabnya dalam suasana di tempat tertentu nggak bisa dibuka. Ibu boleh ambil air di sini, kemudian usapkan sebagian kepala, itu sudah sah. Antum ada persoalan luka misalnya tertentu, kemudian usap sebagiannya, itu sudah sah wudunya. Dan jangan merasa tidak sempurna, karena syariat menetapkan itu. Yang keliru, walaupun dia sehat, tapi tidak mengusap kepala, cuma rambutnya aja. Sudah sisir, sudah bagus, minyaknya banyak luar biasa, gitu kan? Nggak mau berubah tampilan rambutnya, tiba-tiba utak, gitu kan? Selesai. Nah, kemudian tiba-tiba tunaikan sholat, itu tidak tepat. Yang terakhir, ya kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kembali membasuh, bukan mengusap, membasuh kaki sampai dengan ke mata kakinya. Itu yang pokok yang 4. Jadi selebihnya itu sunnah, dan sunnah itu berpahala dikerjakan, ya berpahala. Jadi kalau Anda sempurnakan dari mulai berniatnya, kumur-kumurnya, istinsyaknya, sampai telinga, sampai ke ujungnya, pahalanya lebih banyak di situ. Tapi kalau airnya kira-kira tidak cukup untuk keseluruhan, jangan buru-buru tayamum. 4 dulu dilihat. Ya, yang pokok ini. Jadi jangan langsung Anda simpulkan tayamum. 4 dulu kemudian Anda tunaikan ini. Kalau bisa dimaksimalkan yang 4 ini, maka dahulukan yang 4 untuk dibasuh. Baru setelah itu wudu Anda sempurna di sini. Kecuali bila tidak ditemukan sama sekali, fa illam tajidu ma'a. Wajada dalam bahasa Arab bukan berarti airnya enggak ada. Oh, hati-hati ya, fokus. Ada 3 keadaan. Diterjemah diartikan jika Anda tidak menemukan air. Kalimat bahasa Qur'annya menggunakan wajada. Fa illam tajidu. Wajada itu bisa berarti 3 hal. Pertama, airnya sama sekali tidak ada. Itu jelas, tidak ada perdebatan di sini. Yang kedua, airnya ada, tapi sifatnya sangat terbatas. Digunakan untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Ada buang hajat, ada macam-macam dan sebagainya. Seperti Anda di pesawat, ya kan? Atau di tempat tertentu, yang kalau Anda gunakan untuk wudu, bisa, madarat kepada aspek yang lainnya. Maka dalam hal ini, Anda diperkenankan, diberikan keringanan untuk tidak berwudu di sini. Nanti diganti dengan alternatif yang selanjutnya. Taib, yang ketiga, airnya ada. Dan berlimpah. Banyak, tidak ada masalah. Cuma Anda secara fisik tidak bisa menggunakan air itu. Karena secara medis mungkin sedang bermasalah, dokter menyarankan untuk tidak menggunakan air karena akan berdampak pada kesehatannya. Maka dalam situasi yang 3 ini, fatayammamu, silahkan Anda bertayamum. Baik, silahkan bertayamum. Menggunakan apa? Menggunakan? Baik, supaya tidak ngarang, kita kembalikan ke ayatnya. Oke? Fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci, bersih. Awas, debu yang bersih, ya bukan cuma debu. Kalau cuma debu itu gampang Pak, di mana aja ditemukan. Masya Allah, saya ingin sempurna menunaikan tayamumnya. Debunya yang kelihatan langsung jelas. Knalpot ditempelin begini, ya. Kemudian dipakai, itu tidak thayyib. Debu itu bisa melekat dimanapun, tapi Anda harus cari tempat yang baik, itu yang digunakan untuk tayamum. Jelas sampai sini? Tayyib. Kalau sudah dipandang jelas, teman-teman sekalian, baru kita kaitkan. Kalau setelah wudhu ini kemudian saya makan, boleh nggak? Ini persoalannya. Apakah membatalkan atau tidak? Nah, sesuatu yang membatalkan wudhu tidak berhenti sampai sini. Ayatnya diteruskan. Jika Anda ingin pergi untuk buang hajat, misal, ya, mohon maaf, keluar dari ya tempat-tempat yang normal dianggap bermasalah, ya. Misal dari tempat-tempat keluarnya, apakah buang air kecil, buang air besar, keluar angin dan sebagainya, bahasa Qur'annya sopan sekali. Jika Anda pergi ke toilet, ke tempat untuk buang hajat, itu bisa menghadirkan segala jenisnya. Itu pasti membatalkan wudu.
Aula mastumun nisa, atau sengaja bersentuhan langsung. Ya, sengaja, ada niat kesengajaan. Beda antara lamasa, massa dengan lamasa, itu lain. Awas, Anda mesti hati-hati ya. Jadi ada lamasa, lam, mim, sin. Baik, tolong menyesuaikan sekiranya tidak terlihat, nanti coba digambarkan saja ya. Insyaallah saya tidak hapus. Pertama ada lamasa gini, lamasa. Ini. Kalimat kedua ada lamasa. Dan kalimat ketiga ada massa. Massat humul ba'sa wa dharra. Ya. Ini misal kita temukan di Qur'annya tadi, Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Yang ini kita temukan di Quran surah kedua ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Ini satu akar dengan ini. Cuma bedanya, kalau yang ini lamasa itu sentuhan langsung. Ya, bisa kulit dengan kulit, bisa pakaian misalnya dengan pakaian yang lainnya. Ya, umumnya sih kulit dengan kulit, satu sentuhan. Ya, tapi lamasa di sini belum tentu ada unsur kesengajaan. Sentuhan aja bisa. Seperti yang terjadi misal, maaf dalam tawaf ya. Tawaf kan kemudian Anda berputar-putar dalam situasi yang padat, tiba-tiba ada gesekan dan sebagainya, ada sentuhan, itu lamasa namanya. Jelas di sini? Tapi kalau lamasa, ini emang udah niat nyentuh. Sudah berniat menyentuh, sengaja ada sentuhan di sini. Aula mastumun nisa, atau sengaja punya niat menyentuh pasangannya. Sehingga dengan ada niat ini kesengajaan, ada hasrat tumbuh dalam jiwanya. Kalau sudah ada hasrat semacam ini, maka itu berpengaruh pada wudunya, batal wudunya. Jelas ya? Kalau massa begini, massa itu artinya sentuhan yang terjadi tanpa kontak fisik. Tanpa kontak fisik. Ya, misal Anda melihat sesuatu tayangan di televisi yang mengharukan, tiba-tiba hati tersentuh, kemudian tiba-tiba menangis, ya. Baik, itu massa namanya. Ada orang yang diuji dengan musibah, menyentuh pada jiwanya. Ada langsung pada dirinya, ada pada orang lain. Kita lihat saudara kita di Aleppo, di Rohingya, diuji, tiba-tiba kita menangis, kita bersedih, kita berdoa, itu massa, sentuhan. Ada pada orang lain, ada pada diri kita. Tapi ini pun bisa masuk pada konteks yang negatif. Ada orang melihat misalnya tayangan yang tidak boleh dilihat, gambar-gambar yang tidak tepat, atau membayangkan sesuatu sehingga muncul sentuhan pada jiwanya yang bisa membatalkan wudunya. Jelas di sini? Nah, kalau terjadi hal-hal semacam ini, maka itu mutlak, batal wudunya. Diulang. Jelas ya? Kalau batalnya dalam hal-hal yang dibenarkan, maka tidak ada dosa baginya. Cuman batal saja dia mengulang wudu. Tapi kalau batalnya diakibatkan oleh maksiat, maka selain batal dia pun berdosa dan dia harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya. Jelas di sini? Baik, hati-hati, kadang-kadang saya pernah temukan orang-orang iseng. Ya, ada pertemuan misalnya reuni, ada kumpul macam-macam, laki-laki perempuan berwudu ditungguin, ayo sini, gitu kan? Tiba-tiba keluar pegang gitu, itu nggak boleh. Ya, yang dipegangnya nggak batal karena dia nggak berniat, cuman yang megangnya dia berdosa. Dia berdosa, dia. Nah, teman-teman sekalian, itu yang sifatnya standar. Lalu bagaimana dengan makanan? Kita kembalikan ke keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim nomor hadis 828. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah makan kambing membatalkan wudu?" Apakah makan kambing membatalkan wudu? Kata Nabi, "La, tidak." Ketika dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah makan unta, ibil membatalkan wudu?" Kata Nabi, "Na'am, falyatawadda idza akala al-ibil." Ya, maka berwudulah ketika Anda memakan unta. Dari sini orang-orang yang tekstual menyimpulkan bahwa dalam konteks ini hanya unta. Di Arab yang tekstual, teksnya begitu, dipahami begitu. Hanya unta yang kalau dimakan maka itu yang membatalkan wudu, kemudian dia berwudu kembali. Sedangkan makanan selain unta itu diperkenankan, gak ada masalah. Nah, yang kontekstual bukan melihat untanya, tapi melihat pada jenis makanannya. Di Arab itu, kalau Anda urutkan makanan-makanan misalnya, dari daging yang paling standar, orang Arab makan kambing biasa. Sampingnya ada zaitun, ada salatah, ada macam-macam. Ya, baunya bisa cepat hilang, normal biasa. Dan kambing di Arab dengan kambing di kita beda. Baunya lebih bau kambing di sini. Karena makanannya lain. Lain unsurnya, ya. Menyengatnya lebih menyengat yang di sini, sana agak biasa. Tapi unta itu berbeda.
Dari mulai lihatnya, pengaruhnya, baunya, macam-macamnya. Jadi kalau makan misalnya sekaligus makan daging unta pada saat itu, sementara membersihkannya dengan menggunakan siwak saja, sekarang belum ada semacam odol dan sebagainya, maka ketika digunakan sholat baunya masih ada. Ya, keadaan masih meresap. Maka kemudian dipahami secara kontekstual setiap makanan-makanan yang punya jenis sifat seperti unta. Yang kalau dimakan masih menghasilkan bau yang tidak sedap, masih berpengaruh pada kekhusyuan dalam ibadah, maka yang seperti itu yang terbaik berwudu kembali. Misal jengkol dan saudara-saudaranya, gitu kan? Anda makan jengkol, obatnya pete, makan pete, obatnya jengkol, gitu kan? Tapi sama-sama bau di situ. Ya, jangan dipaksakan. Bawang, misalnya kan, yang sekiranya menghasilkan bau tidak sedap. Anda saja sudah tidak merasa sedap. Bagaimana Anda menghadap Allah? Anda pribadi merasa tidak sedap. Berbicara dengan orang lain merasa tidak nyaman. Masa mau berbicara dengan Allah dalam konteks sholat? Halo, jelas? Baik. Allahu a'lam bishawab.